Assalamualaikum Sobat MBB, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya Rob. Oh ya, dalam hidup kita dituntut untuk bersosialisasi. Itu karena memang sudah sifat alamiah kita sebagai manusia, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Nah, terkadang ada hal-hal yang di luar kendali kita yang membuat orang-orang berprasangka buruk atas apa yang kita jalani. Apa itu? Yakni penilaian salah dari seseorang terhadap kita yang jauh dari kenyataan. Tidak lain, yakni sebuah fitnah. Permasalahan ini mirip sekali dengan kisah Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang pernah difitnah berselingkuh. Seperti diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana dirangkum Jalaluddin As-Suyuti dalam Luqabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Pada saat itu Rasulullah SAW hendak mengadakan perjalanan, dan biasanya Rasulullah mengundi di antara para istrinya siapa yang namanya keluar, maka dialah yang akan ikut bersama beliau. Lalu nama Siti Aisyah lah yang keluar. Di sepanjang perjalanan itu, Aisyah pun diangkut di atas unta yang bertenda dan tetap tinggal di dalamnya. Ketika itu Rasulullah selesai dari peperangan, maka rombongan sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah dan memutuskan beristirahat di sebuah tempat. Saat dalam peristirahatan, Aisyah keluar dari untanya untuk menyelesaikan hajat. Lalu tak lama dia kembali dan menyadari bahwa kalung buatan Azfar telah putus dan hilang. Maka dia pun kembali ke tempat semula untuk mencari benda itu. Saat kembali lagi, ternyata Aisyah tertinggal oleh rombongan yang mengira bahwa Aisyah sudah di dalam tenda. Maka dia bersedih dan memutuskan duduk di tempat semula rombongan, berharap ada yang kembali dan menemukannya. Namun tak lama setelahnya Aisyah pun tertidur. Ada satu pemuda bernama Sofwan ibnul Mu'attal As-Sulam yang saat itu juga tertinggal oleh rombongan. Sofwan tidak banyak bicara dan menyuruh agar Aisyah naik ke unta, lalu menuntun unta tersebut menuju rombongan. Namun tak disangka, ternyata ada tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita bohong dan memfitnah Aisyah telah berselingkuh. Sampailah berita itu di telinga Aisyah yang membuat dia sangat terpukul dan bersedih. Sampai pada saat Allah menurunkan sebuah ayat pembelaan bagi Aisyah, yakni surat An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagia yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Saat itulah Aisyah terbebas dari fitnah dikarenakan pembelaan Allah langsung terhadap hambanya yang bertawakal dan bersabar atas cobaan fitnah yang menimpa dirinya. Memang berat rasanya jika harus menghadapi sebuah fitnah, terlebih dalam lingkungan yang notabene sudah mempercayai kita. Jangan pernah berputus asa ya dari rahmatnya Allah. Dia senantiasa bersama orang-orang yang berserah diri atas segala ujian dan cobaan yang menimpa kita. Yuk semangat lagi ya. Jangan pernah berhenti untuk menebarkan kebaikan. Sampai jumpa lagi Sobat MBB. Wassalamualaikum.